Nabi sadiqul wa'dil amin. Nabi tak pernah memungkiri janji. Kalau Nabi yang menjanjikan, kalau Nabi yang menjamin, barang itu pasti. Apa kata Nabi? Ada kata Nabi SAW, ada 3 kata Nabi. Aku jamin, kata Rasulullah SAW, siapa yang melakukan yang 3 ini, kata Nabi, in asyaku fi'a wa in mata dakhalal jannah. Selagi dia hidup, aku cukupkan rezekinya. Ketika dia meninggal dunia, aku jamin masuk surga, kata Nabi. Apa yang 3 itu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah dan menjadi orang-orang yang taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Hadis lanjutan, hadis daripada An Thauban radhiyallahu taala anhu. Hari ini ada seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Ini jarang-jarang kita mendengar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-Thauban, Thauban dengan sa titik 3, sa Thauban. Ats-Thauban, Thauban radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang dahulunya beliau ini budak asal daerah Yaman. Ketika zaman jahiliyah, ketika itu beliau ini masuk Islam, kemudian menjadi seorang budak, kemudian dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pahala yang terbesar dalam pandangan syariat dahulunya itu memerdekakan budak. Maka apapun daripada efek hukuman seseorang melanggar sebuah hukum, itu pertama kali memerdekakan budak. Sumpah memerdekakan budak. Zihar memerdekakan budak. Budak pertama kali. Apa masalah hukum yang dilanggar? Maka untuk membayar dan menyelesaikan hukum itu mesti memerdekakan budak pertama kali. Kenapa ya? Karena memang pahala yang paling besar dahulu itu adalah memerdekakan budak. Dia beli budak kemudian dia merdekakan. Atau dia punya seorang budak kemudian dia merdekakan. Nah, maka Rasulullah SAW ingin menghabiskan bab perbudakan itu. Jadi bukan bagus sebenarnya ada budak itu kemudian negeri makmur apa bagus, enggak. Justru ada di sana itu menghilangkan sosial manusia. Maka Rasulullah merdekakan. Nabi ambil budak, Nabi merdekakan. Abu Bakar As-Siddiq berapa puluh orang yang dia merdekakan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain begitu juga. Dibeli budak, dimerdekakan. Dibeli budak, dimerdekakan. Nah, ada seorang budak namanya Thauban. Dibeli oleh Rasulullah SAW, kemudian dimerdekakan. Nah, ketika Thauban ini dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, Thauban ini
selalu ingin bersama Rasulullah. Dimanapun Nabi, kapanpun Nabi, ingin selalu Sauban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kata Sauban, kalau Nabi sudah ada rencana untuk keluar kota, maka aku akan berpikir apakah Rasulullah itu akan balik lagi atau tidak. Rugi rasanya kalau sehari itu tak berjumpa dengan Rasulullah. Saking rindunya, saking tak ingin berpisahnya Sauban dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sauban sampai kurus. Tak bisa makan, tak nafsu makan itu lagi bagi Sauban. Kurus Sauban. Kata baginda Nabi kepada Sauban, kenapa engkau kurus? Engkau tak makan enggak? Kata Rasulullah. Kenapa? Engkau tak menjaga kesehatan engkau? Kata Nabi kepada Sauban. Dijawab Sauban, ya Rasulullah, aku kurus seperti ini bukan berarti aku tak rajin salat. Aku kurus seperti ini juga bukan aku tidak bisa ikut perang. Jadi anggapan Sauban lain. Kata Rasulullah, kurus dia itu tuh kenapa? Ini karena pasti tak makan. Anggapan Sauban, kurus dia itu tuh nanti malah salat, jihad pun tak bisa. Aku kurus seperti ini, aku masih bisa jihad ya Rasulullah. Kata Sauban. Kata baginda Nabi, ya lain yang ditanya, lain yang dijawabnya. Yang ditanya, kenapa engkau kurus? Engkau tak makan apa segala macam. Jadi jujurlah Sauban. Kata Sauban, tak bisa aku makan ya Rasulullah. Ketika aku di siang hari, aku khawatir bahwa aku meninggal di siang hari ini, nanti aku tak berjumpa lagi dengan engkau di malam hari. Atau mungkin engkau yang meninggal lebih dahulu ya Rasulullah. Aku tak berjumpa lagi dengan engkau ya Rasulullah. Dan apalagi ya Rasulullah, engkau seorang Rasul, pasti engkau memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Takkan sama. Aku tak ingin di dunia ini kita berjumpa, ternyata di akhirat kita tak jumpa lagi ya Rasulullah. Aku ingin ya Rasulullah, di dunia ini kita jumpa, di akhirat nanti kita jumpa lagi ya Rasulullah. Jadi rupanya, ya kalau bahasa kitanya apa ya, mabuk cinta lah itu. Ya sehingga tak suka lagi dengan makanan, dengan harta apa segala macam, tak ingin lagi Sauban. Maka kata Sauban, ya itulah yang menyebabkan aku tidak berselera, tidak ingin makan. Sama dengan anak Nabi Fatimah. Fatimah itu setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Fatimah tak mau makan lagi. Bukan tak mau makan dibuat-buat, memang tak lalu nasi itu. Dimakan keluar, dimakan keluar. Memang tak menerima lah. Memang semangat tu tak ada lagi. Itu Fatimah. Akhirnya Fatimah lama-lama sakit. 3 bulan setelah Nabi meninggal dunia, meninggal pula lah Fatimah Az-Zahra, anak perempuannya Rasulullah SAW. Sama halnya dengan Sauban. Sauban ini tak mampu, tak bisa makan itu karena memikirkan, aku di dunia ini jumpa dengan Rasulullah, bagaimana nanti di akhirat? Atau aku siang ini berjumpa dengan Nabi, malam nanti apakah aku masih bisa jumpa Rasulullah atau tidak? Begitu kenikmatan berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat kenikmatan itu, kita tak hidup di zaman sahabat. Kita tak dapat kenikmatan yang seperti itu, kita tak berjumpa melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun seperti itu, kita tetap berharap, berdoa kepada Allah. Allah izinkan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, au fil manam, atau di dalam tidur kita, dalam mimpi hak. Kata Nabi SAW dalam hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka dia melihat aku di alam nyata. Maka siapa yang bermimpi dengan Rasulullah, mimpinya itu hak, benar, pasti. Fa inna syaitan la yatamatsaluni, karena syaitan tak bisa menyerupai diri aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Bayangkanlah melihat wajah Nabi SAW. Mara'a wajhaka ya As'ad ya karimal walidaini. Melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'ad penuh dengan kegembiraan. Orang galau hilang galaunya. Orang yang sedang marah hilang marahnya. Orang yang sedang ada masalah hilang masalahnya. Begitu memandang wajahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah halalkan pula kita memandang wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dunia atau fil akhirah, di dunia atau di akhirat. Di dunia mungkin dengan mimpinya, di akhirat dengan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Adakah orang di dunia memandang baginda Rasulullah? Kalau kita baca buku-buku, kitab-kitab tentang fadilah daripada orang-orang saleh, ada di antaranya Imam Ahmad ibn al-Hambal, di antaranya Imam Syadzili, di antaranya Imam Sulaiman Jazuli, di antaranya banyak ulama-ulama yang pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Bisa ya, menurut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bisa. Nah, di dunia ataupun di akhirat. Jadi kalau Sauban, bagaimana aku hari ini di pagi hari, aku khawatir nanti malam hari tak bisa memandang wajah engkau lagi ya Rasulullah, tak bisa lagi melihat wajah engkau ya Rasulullah. Dengan penyebab daripada kesedihan, kegalauannya Sauban, turunlah ayat Allah Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yuti'illaha wa rasulahu, wa may yuti'illaha wa rasulah, apa? Setelah itu disebutkan an'amallahu alaihim, bukan an'amta, tapi ini an'amallahu alaihim minan nabiyyin ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an, siapa yang taat kepada Allah, wa may yuti'illah, orang yang mentaati Allah, wa rasulahu, dan mentaati rasulnya, faulaika, nah ini dia, maka mereka bersama orang-orang syuhada, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang meninggal syahid, wassalihin, dan juga mereka bersama orang-orang yang saleh. Ma'alladzi ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, bersama orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada'i wassalihin, dan bersama orang-orang yang meninggal syahid dan orang-orang yang saleh. Jadi insya-Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kita akan berkumpul dengan 4 golongan ini. Siapa yang 4 ni? Minan nabiyyin, para nabi. Nanti di akhirat kita Allah kumpulkan dengan para nabi. Wasyuhada was-siddiqin, minan nabiyyin was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur. Ni orang-orang yang jujur ni ketuanya siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa lagi? Wasyuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Banyak di antara mereka ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian wassalihin, dan bersama orang-orang yang saleh. Modalnya 2 saja, atiiullah wa atiiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dijamin Allah kumpulkan kita bersama 4 ini. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi tak perlu kita hari ini berkecil hati, berputus asa. Ustaz, Buya, awak kan nak berjumpa ya Rasulullah. Besok kalau awak mati bisa tak awak berjumpa ya Rasulullah? 2 saja syaratnya. Atiiullah wa atiiur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Begitu, itu selalu dipegang oleh Sayyidina Sauban. Setelah ayat itu turun, baru legalah hati Sayyidina Sauban. Berarti sudah ada jaminan Allah. Allah yang jamin ketika kita taat kepada Allah, ketika kita taat kepada Rasulullah, Allah kumpulkan kita dengan 4. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nah, begitu dia. Jadi kita kan kita tak ingin kita saja masuk surga. Kita ingin anak kita masuk surga, istri kita masuk surga, suami kita masuk surga, dan bahkan jiran tetangga kita pun kita ingin masuk ke dalam surga. Nah, bisakah? Bisa. Ajak mereka taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 itu saja. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maka Sauban semenjak itu lega hati Sauban. Kemudian Sauban pun melakukan amalan-amalan saleh. Di antara amalan Sauban ni, Sauban selalu saf sebelah kanan pojok, paling pojok sebelah kanan Sauban. Jadi sebelah kanan pojok, paling pojok sebelah kanan imam, itu Sauban di situ. Apa tujuan Sauban? Sehingga Sauban tak banyak lagi untuk melakukan hal-hal yang lain. Menyebut orang pun tak bisa, menoleh ke belakang pun tak banyak. Di paling pojok sebelah kanannya pun sudah dinding pohon kurma. Kalau dulu zaman Nabi SAW pohon kurma. Pandang ke kanan pohon kurma, pandang ke kiri baru ada orang.
Dan itu pun satu orang, yang lainnya itu sudah agak jauh itu. Ke belakang pun tak banyak lagi. Maka para sahabat Nabi, memang para ulama ada mengatakan hukumnya makruh. Menentukan saf itu saja kita salat. Ulama ada mengatakan hukum makruh. Tapi ketika kita lihat beberapa riwayat-riwayat, cerita-cerita, kisah-kisah sahabat banyak yang menandakan tempat khusus untuk salat mereka. Maksudnya bukan menandakan sejadahnya di sana, enggak. Setiap masuk masjid, safnya di situ. Tengok Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Berapa puluh tahun dia salat 4 saf, 4 orang dari imam. Imam nih 1, 2, 3, 4. Di sini beliau terus. Belasan tahun, puluhan tahun di situ. Setiap masuk masjid, di situ beliau terus salatnya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Thauban selalu bagian pojok. Padahal memang ulama ada yang menghukum hukum makruh. Kenapa makruh di sana? Takut ria. Takut ria nanti tengok tempat tu tak pernah kosong itu. Tengok tempat tu pasti selalu ada aku. Nah, tapi para sahabat mengamalkan itu. Kenapa kok bisa sahabat selalu dapat posisi tempat yang seperti itu? Ya karena duluan datang ke masjid. Bukan tempat itu dia sediakan. Ini tak boleh ni ya. Ini khusus pengurus saja ni. Ini VVIP di depan ini. Itu kita tu. Kita masjid-masjid di kita ada satu ketua 1, ketua 2, ketua 3. Ada ketua tu lah juga di depan ke sana itu. Pakai apa itu? Pakai apa namanya yang ditandakan itu? Ya mesti datang belakangan. Datang belakangan, tapi ketua 1, ketua 1, ketua 2, ketua 3 tadi itu dulu. Padahal mestinya yang ditandakan tu imam dan khatib saja cukup lah. Ketua-ketua tu kadang ya kalau terlambat tu di belakang aja lah datang kalau terlambat ini. Sayyidina Thauban selalu di pojok. Begitu juga dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi suatu ketika Nabi salam di waktu subuh itu, salat subuh, Nabi salam tak nampak Thauban. Thauban tak nampak di sebelah kanan. Setelah selesai Nabi salat, Nabi zikir dengan beberapa zikir yang disebutkan di dalam hadis sahih Muslim. Setelah itu Nabi tanya, Thauban mana, kata Rasulullah. Thauban tak nampak. Mana Thauban, kata Nabi. Tak ada sahabat yang tahu. Tak ada yang tahu. Kata Rasulullah, rumah Thauban ada yang tahu? Tak juga ada yang tahu. Ditanya. Siapa yang kenal dengan Thauban ini? Ya, di mana rumah Thauban ini? Ya, rumahnya dekat atau jauh? Ada sahabat mengatakan jauh rumahnya ya Rasulullah. Biarlah kita datang ke sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang. Bayangkan dalam riwayat hadis itu wayriqal ariq. Sampai jauhnya perjalanan Nabi ke rumahnya si Thauban, basah pipi Nabi oleh keringat. Ya karena terik matahari sudah mulai tinggi. Matahari sudah mulai menyengat, basah lama. Maka ada ulama mengatakan ada 2 jam, 3 jam dari masjid Nabi ke rumah Thauban berjalan kaki. 3 jam. Jauh tu Pak kalau 3 jam itu. Berjalan kaki. Jadi kata Rasulullah, belum sampaikah kita? Belum ya Rasulullah. Masih jauh, 3 jam. Nabi dah keringat ini ya. Berjalan pagi kalau matahari sudah terik itu kan, apalagi Madinah. Madinah kalau pas musim panas itu, panas Madinah. Saking panasnya Madinah itu, kurma Madinah itu lebih manis, lebih lezat dibandingkan dengan kurma-kurma yang lain. Madinah. Di Madinah panas. Ya, kisah daripada sahabat Umamah Al-Bahili sampai tak minum itu, saking kuatnya panas di Madinah itu. Madinah luar biasa. Dan kalau pas musim dingin Madinah lebih dingin daripada Mekah. Jadi jauh lagi kata Rasulullah, ya Rasulullah. Jauh kata sahabat kepada baginda Nabi. Ayo tetap berjalan. Sampailah di rumah Thauban. Ketika sampai di rumah Thauban, Assalamualaikum kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Sang istri yang ada di rumah menengok Nabi datang, kaget. Sang istri kaget, kemudian merasa gembira. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Thauban mana, kata Nabi. Kata sang istri, Thauban sebelum subuh tadi sudah wafat ya Rasulullah. Meninggal dunia. Dan kami pun sudah selenggarakan jenazahnya. Nah, orang Arab ni memang ada dalam satu riwayat hadis jenazah itu yang disegerakan, ada dalam satu riwayat hadis yang jenazah itu belum disegerakan. Tapi kebanyakan hari ini orang-orang Arab jenazah mereka segerakan, tidak mereka lambat-lambatkan seperti yang ada di kita hari ini. Ya kita nunggu anak lah, nunggu menantu, nunggu cucu dan lain sebagainya. Ya walaupun pada hukum asalnya boleh, tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita merugikan jenazah.
Balik kita kepada syarah tadi. Jadi kata Nabi kepada isteri Sauban, adakah nampak sesuatu yang lain sebelumnya Sauban yang meninggal dunia? Kata sang isteri, tak ada ya Rasulullah. Adakah Sauban meninggalkan pesan wasiat? Tidak ada ya Rasulullah. Adakah ungkapan Sauban sebelum Sauban meninggal dunia? Ada ya Rasulullah. Nah ini ada ya Rasulullah. Tapi kami tak faham. Terakhir kalimat yang selalu dibaca oleh Sauban itu ada 3 ya Rasulullah. Tapi kami tak faham ya Rasulullah. Apa maksud daripada kalimat yang dia baca itu? Kata begini Nabi, apa? Apa kalimatnya? Kata Sauban ini pertama, jauhkan lagi. Jauhkan lagi. Jauhkan lagi. Isteri tak tahu apa maksud jauhkan lagi. Setelah itu yang kedua, semuanya. Kenapa tak semuanya? Kenapa tak semuanya? Kenapa tak semuanya? Itu ungkapan daripada Sauban. Kemudian yang ketiga, kenapa tak yang baru? Kenapa tak yang baru? Kenapa yang tak baru? Nah, kemudian setelah itu Sauban pun mengakhiri dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Sauban pun meninggal dunia. Memang ini dalam riwayat hadis ada ini Bapak Ibu, bahwa ketika kita meninggal dunia itu akan meninggal dunia yatasawwaruna bi a'malid dunia. Kita ini dilihatkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Kalau hobi main batu domino, itu sebelum meninggal dunia itu entah baca orinya. Kau balak kata pop kata pas bolanya mati sudah tu. Yang biasa main koa, yang biasa main main catur, hati-hati. Yatasawwaru, begitu dalam hadis. Yatasawwaru bi amalid dunia. Ditengokkan amalan-amalan dunia itu kepada kita. Maka hati-hati kita Pak. Hati-hati betul. Hati-hati. Saya dulu punya waktu SD dulu, saya masih ingat dulu ada bapak tu meninggal dunia tu. Onde ya Allah. Saya nampak itu. Bercacu, bercerita, memangnya hobi duduk di kedai. Memang hobi duduk di kedai. Duduk di kedai, duduk di warung. Bukan dia tak haji, dia dah haji. Pakai kopi haji duduk di kedai. Bayangkanlah tu. Duduk di kedai pakai peci haji, tapi memang main batu domino tu tak pernah tinggal, tak bisa tinggal. Ya memang sudah menjadi sebuah malakah lah. Malakah tu sesuatu yang sudah lengket. Kalau ndak ada itu domam bapak tadi. Lepas ya anak cucunya menagahkan jangan pejo lebahnya, jangan pejo lebah. Ndak aja dah payah. Lah terjatuh bagai lah tersenggol pula oleh kendaraan, tetap nio memang suatu malakah. Itu yang bahaya tu Pak. Nauzubillah. Jangan sampai suatu kejelekan menjadi sebuah malakah di dalam hati kita. Malakah itu sudah nempel dia, susah untuk membuangannya. Itu bahaya tu Pak. Sampai mati. Susah itu. Akhirnya memang pas kami meninggal dunia tu payah. Ya, payah susah sekali. Capek lah leko. Siapa leko pasang lah leko. Sampai berarti kan berjudi juanya tu. Pasang lah leko. Siapa leko katanya. Akhirnya teriakan kuat sekali baru meninggal dunia. Ribut. Kuat suaranya. Mungkin menahan sakit entah macam mana. Kemudian langsung meninggal dunia. Itu saya waktu tu kecil dulu tu. Saya tengok tu. Waktu itu kan tak tentu dah orang tu mati atau apa. Cuma nampak waktu tu masih SD waktu tu. Jadi kini baru terasa. Berarti apa tu ya sesuai lah dengan hadis ini. Nah maka kita ingin ketika kita meninggal dunia, kita ingat duduk di majlis ilmu. Kita ingat ketika itu dinampakkan oleh malaikat, kita duduk di majlis ilmu, datang subuh ke masjid, ya, silaturahim dengan kawan. Nah, kita ingin itu yang Allah tengokkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi jauhkanlah. Jadi kata Rasulullah, diberi kalimat, kata baginda Nabi, tahukah engkau apa maksud jauhkan lagi? Rupanya kata Rasulullah SAW, Sauban merasa jarak dari rumah beliau ke masjid itu masih dekat. Jauhkan lagi. Kalau bisa lebih jauh lagi. Lebih jauh tentu lebih banyak lagi langkahnya. Ya Allah, 3 jam berjalan kaki dokek katanya lintah. 3 jam berjalan kaki. Kita dengan fasilitas yang ada masih mengatakan jauh. Fasilitas kita punya motor, kita punya mobil, punya kereta, masih jauh kata kita. Ini Sauban jalan kaki. Nah, jauhkan lagi. Ya Allah. Dia beda Pak antara khidmat pahala berjalan pergi ke masjid dengan salat berjamaah, itu beda pahalanya. Beda. Kalau salat berjamaah di rumah pun bisa kita salat jamaah. Anak, isteri kita bangunkan, kita salat berjamaah. Berjamaah juga namanya. Pahalanya sama. Kata Nabi apa?
afdalu salatul jamaah afdalu min salatil fadzin bi 27 darajatan, 27 derajat salat berjamaah. Tapi berjalan ke masjid itu jauh lebih besar pahalanya. Bayangkan kata Nabi SAW dalam riwayat hadis. Dalam Riyadhus Shalihin sudah kita baca dahulu. Kata Nabi, siapa yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan solat jamaah, satu langkah saja, berapa pahalanya? 10 pahala, 10 dosa diampuni. Satu langkah 10 pahala, 10 dosa. Semakin banyak langkah tentu semakin banyak pahala, semakin banyak pula dosa diampuni Allah. Satu langkah 10 pahala, 10 dosa diampuni. 2 langkah 20. Berapa langkah kira-kira kita dari rumah datang ke masjid? Maka baginda Nabi SAW, man masya, kata Rasulullah, man masya, siapa yang berjalan. Memang ada yang mengatakan sama aja kalau dia pakai oto, dia pakai Honda, dengan setiap putaran roda tu sama aja langkah. Ya itu kan bahasa kita untuk mau beati gitu aja. Padahal kalau menengok bahasa hadis tu beda. Nabi masya raqiba. Bukti hadis mana masya itu berjalan kaki? Nabi pergi ke Kuba, Masjid Kuba. Nabi ke Masjid Kuba masyan wa raqiba. Kadang Nabi berjalan kaki, itu masya. Kadang Nabi raqiba, ya naik kendaraan. Jadi masya itu tak bisa kita pahami dengan setiap putaran roda itu enggak. Kenapa? Kalau sudah putaran roda itu raqiba. Jadi berbeda dia. Maka sekarang ada jamaah tabligh kalau yang keluar itu pakai istilah jalan kaki, memang masya. Jadi tidak bisa kita umpamakan dengan setiap putaran roda itu satu langkah, itu tak bisa. Makanya sahabat saking inginnya mendapatkan fadilah seperti itu, masih ingat kita Abi Dzar Al-Ghifari, diikatkanlah ontanya agak jauh dari masjid. Kenapa? Karena dia faham hadis Nabi mengatakan masya, siapa yang berjalan. Ya, berjalan berarti memang mereka yang melangkahkan kakinya. Nah, bayangkan yang melangkahkan kaki. Jadi kalau dekat ke masjid, parkir motor, tentu lebih dekat pula langkahnya, sedikit langkahnya. Kalau dekat sini kita parkirkan paling 5, berarti 50 lah dosa yang dapat diampuni. Lah kalau agak jauh lagi, tentu lebih besar lagi. Nah, cuma masalahnya kalau jauh dari masjid tentu dipinjam deh orang belum motor gitu nanti. Ya. Nah, tapi bahasa hadis memang seperti itu, masya. Maka disebutkan juga dalam riwayat hadis satu lagi, man masya, siapa yang berjalan ke masjid dalam waktu zul, fi waktu zul. Zul itu waktu gelap. Maka apa? Allah jamin baginya. Allah jamin rezekinya, Allah jamin kesehatannya, dan Allah jamin pula kekuatan imannya. Nah, maka oleh karena itu masya, jauhkan lagi. Jadi jarak yang seperti itu tuh terlampau dekat rupanya bagi Thauban, 3 jam. Ya Allah, 3 jam dari siku ke mana 3 jam itu. Saya pernah mencoba berjalan kaki dari Madinah, Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Itu cuma jarak 4 kilo tak salah. Itu menghabiskan waktu sekitar 45 menit. Itu dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Berarti ada berapa lagi itu? Ya berarti ada sekitar 15 kilo lah kalau 3 jam itu kira-kira. 15 kilo. 15 kilo dari siku ke mana ini? Siku ke Panam. Mak, berjalan kaki siku ke Panam. Apa caranya itu? Pokoknya kata sang istri dalam riwayat itu tuh, beliau kalau sudah keluar sebelum subuh, itu balik ke rumahnya sudah setelah Isya. Tak ada lagi istilah pulang nanti balik lagi. Tak. Kalau lah pergi ke Masjid Nabi itu, nanti balik malam lagi. Kenapa yang tak baru? Kenapa yang tidak baru? Kenapa yang tidak baru? Rupanya beliau selama ini memberi sedekah pakaian. Pakaian, ada orang tak memiliki pakaian, orang berhajat, dia sedekahkan. Tapi tidak baru, memang pakaian yang sudah dia pakai. Kenapa yang tidak baru? Dia penyesalan lah begitu dia. Kemudian kenapa tak semuanya? Dia sering memberi makan orang. Tapi tetap dia asingkan, dia sisihkan untuk dia. Disisihkan untuk dia dan keluarganya, kemudian selebihnya dia berikan ke orang. Rupanya itu tidak seperti itu. Bagusnya seluruhnya saja. Untuk keluarga nanti pula. Nah begitulah daripada targhib, keinginan daripada Thauban
untuk melaksanakan amal soleh. Ini namanya As-Sauban radhiyallahu taala anhu. Banyak kisah tentang Sauban ini kalau kita baca tentang riwayat daripada Sayyidina As-Sauban radhiyallahu taala anhu. Sauban itu sahabat Nabi. Sa waw ba nun Sauban. Ada Tauban, dia Sauban. Ada Syu'ban, itu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Sauban, ada Syu'ban. Kalau ada Syu'ban itu ular yang ada di kubur, kemudian manusia dikuburkan di dalam kuburan, kemudian datanglah Syu'ban. Ini juga Syu'ban namanya. Itu ular yang akan menyiksa orang yang ada di dalam kubur. Ada, Nabi pernah menjelaskan dalam riwayat hadis. Di ketika kita dikuburkan itu, dipasang papan lahat itu, kemudian mulai tanah ditimbun-timbun, baru saja selesai doa tu cacing, kalajengking, kemudian ular itu keluar itu. Nah, mereka ini binatang-binatang inilah yang akan menggigit, yang menganiaya jasad yang ada di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah kubur. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sauban pernah mendengar ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sauban ini termasuk banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 100 hadis yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sauban namanya. Alhamdulillah, kita memang tak bisa lepas dari hadis Rasulullah. Tafsir Al-Quran dengan tafsirnya, hadis itu tak bisa terlepas dari kita. Kata Nabi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnatar rasul. Maka kalau kajian itu, ya bagusnya kajian bersilabus dengan adanya kitab, bahasannya kitab. Maka kita di An-Nur itu, ya kita tak tahu juga, rupanya kita menjadi kalau melihat tayangan di fanpage An-Nur itu yang nonton ramai, itu live streaming. Ya mungkin yang hadir tak berapa, tapi yang nontonnya lebih banyak. Nontonnya yang lebih banyak. Kajian itu, kajian bersilabus tadi, kajiannya pakai kitab gitu. Dan itu alhamdulillah cukup diminati. Dan ada ketika kita ke Surabaya kemarin itu, orang sana bilang, "Oh, An-Nur itu kajiannya menarik ya," kata dia. Ya, kok tahu? Orang Surabaya kan nak menontonnya dah. Kan nak hadirnya bukan baru. Dia katanya, saya selalu kalau buka Facebook itu lewat di halaman Facebook saya itu kajian Masjid Raya An-Nur. Nah, kajian kita kajian kitab. Nah, kajian kitab dan diisi pun oleh alumni-alumni Timur Tengah ya, dan orang-orang yang ya kalau Pekanbaru alhamdulillah lah Pak. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita orang Pekanbaru, ustaz-ustaz ramai. Dan ustaz-ustaznya pun Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya, alhamdulillah itu Masya Allah satu nikmat ya. Saya tengok di majlis-majlis di Pekanbaru, di masjid-masjid mengadakan pengajian-pengajian, Masya Allah luar biasa ya. Ada sebuah daerah susah mencari ustaz ya. Ustaz yang sekaliber yang ada di Pekanbaru ya, ada di daerah yang tak dapat mencarinya. Kita di Pekanbaru alhamdulillah di gang-gang pun masuk ustaz tadi itu. Nah, alhamdulillah. Cuma ya kadang ada jemaah yang suka duduk di majelis ilmu, ada yang tidak. Ada yang ustaz fokus dengan, ya ada yang jemaah fokus dengan satu ustaz saja, ustaz lain dia tak mau, enggak. Itu siapa saja. Ilmu itu nur, ilmu itu hikmah, ilmu itu permata. Permata dari siapa saja silakan nak kita ambil. Ambil dia. Duduk di majelis ilmu saja sudah berapa dosa kita diampuni Allah. Berapa rahmat, berapa tasbih malaikat pagi hari ini untuk kita saja. Hadis Nabi mengatakan itu. Ya, para malaikat selalu berdoa untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Dan maka tak rugi kita kalau untuk hadir duduk di majelis ilmu. Nah, alhamdulillah di An-Nur, alhamdulillah banyak para ustaz-ustaz kita yang kajiannya setiap malam ada kajian kitab. Itu ada Sahih Bukhari, ada Muwatta Imam Malik kita di setiap Ahad subuh itu, kemudian ada kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, ada keseluruhan daripada kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustaz yang lain tak ada nampak ya, beliau tak ada waktu. Pertama, bukan berarti tak mau ngisi di An-Nur, tak ada waktu. Sudah kita tawarkan waktu tak ada. Kalaupun ada waktu sekali-sekali, itulah pas tabligh akbar dan lain sebagainya.
Kita mengundang dalam tahun 2023 ini, itu dalam setiap bulan itu 2 tabligh akbar. 2 kali tabligh akbar selama 1 bulan. Nah itu tabligh akbarnya ya dari luar. Masyaikh-masyaikh kita datangkan dari luar. Nah itulah kadang ya Nurul Huda dapat ghanimahnya kadang. Setiap Sabtu subuh, ya nak mungkin dia Jumat malam tabligh akbar di An-Nur. Subuh Sabtu nak mungkin balik langsung ke Jakarta atau ke Malaysia, mampirlah dulu di Nurul Huda. Sabtu depan itu lebih Masya Allah lagi itu. Sabtu depan itu Habib Mujtaba. Boleh nanti tengok di YouTube nanti, boleh lihat juga di Google, Habib Mujtaba. Beliau itu termasuk murid kesayangan Habib Umar dan orang dalamnya Habib Umar bin Hafidh. Pernah Bapak Ibu menengok podcast Deddy Corbuzier kalau tak salah dengan beliau tentang Habib Umar, seperti apa beliau memaparkan tentang siapa sosoknya Habib Umar itu. Beliau lah Habib Mujtaba. InsyaAllah Sabtu depan di Nurul Huda kita datangkan beliau. InsyaAllah beliau ini pimpinan, hari ini ketua Majelis Muasalah. Beliau ini ketua ikatan alumninya Habib Umar. Beliau lama di Tarim, di Hadramaut, dan beliau Masya Allah orangnya ramah, santun, menguasai. Saya banyak dapat info dari kiai-kiai, dari masyaikh-masyaikh yang ada di Jakarta. Beliau ini banyak hafal kitab hadis, kitab fikih, beliau banyak hafal. Dan insya Allah Sabtu depan kita hadirkan beliau di Nurul Huda insya Allah. Tanggal berapa untuk Sabtu depan? Betul tak dapat jadual Nurul Huda? Ya dapat insya Allah. Tanggal 30. Yalah dapatlah insya Allah. Boleh nanti dilihat di YouTube Habib Mujtaba. Nah itu luar biasa itu. Lama beliau di Yaman, dan ketika datang ke majelis beliau, saya pernah datang diam-diam ke Jakarta, duduk di majelis beliau, Masya Allah. Majelis beliau orang ngaji beliau, dan yang ngaji dengan beliau itu kebanyakan para kiai-kiai. Jadi dari situ saya tengok, wah ini luar biasa, ini orangnya alim dan berisi ini. Beliau ini orang asli daripada Sumatera, Palembang. Kemudian ya habaib, kalau habaib berarti itu kan zuriat Nabi SAW. Kemudian diambil menantu oleh Habib Jufri. Kemudian beliau menetap di Jakarta. Terkenal majelis beliau Habib Mujtaba. InsyaAllah beliau punya peluang untuk memang mendatangkan para masyaikh yang ini memang harus pakai, memang ordal yang kata Anis itu memang betul itu. Tak bisa tak pakai ordal itu gitu. Memang harus ada. Sampai mengundang ulama pun harus ada ordal. Orang dalam itu memang harus ada. Itu paksalah kita sampaikan ke orang dalam, kami mohon betul nih, kami Sumatera begini, kami Riau sangat butuh kajian gini, kami betul berharap. Itu lama tuh prosesnya tuh, baru bisa diiyakan. Kayak mengundang Habib Jindan kemarin dengan Habib Ali Zainal Abidin yang dari Malaysia. Itu butuh waktu panjang, itu baru bisa kita menghadirkan. Jadi butuh ordal. Jadi di dunia ada orang dalam, nanti di akhirat pun ada orang dalam. Siapa orang dalam di akhirat? Ya Nabi Muhammad lah. Nabi SAW. Nah bila orang dalam besok di akhirat? Kalau kita aja belum lagi. Kalau Nabi, ya kata Nabi, ana syahid. Aku sebagai saksi, kata Nabi. Aku yang jamin, kata Rasulullah. Nah, masuk kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi yang menjamin kepada si Sauban. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala man takaffala li alla yas'alan nasa syai'a wa atakaffalahu lahu bil jannah. Fakana la yas'al. Kata Nabi SAW, siapa yang atakaffala, man takaffala li, siapa yang menjamin akan aku bahwa dia tidak meminta-minta kepada manusia, atakaffalu lahu bil jannah, maka aku jamin dia surga. Siapa yang bisa menjamin dirinya untuk tidak meminta-minta, maka aku jamin pula dirinya masuk surga. Ini jamin. Nabi, kalau Nabi yang menjamin, pasti barang itu. Nabi Sadiqul Wa'dil Amin. Nabi tak pernah memungkiri janji. Kalau Nabi yang menjanjikan, kalau Nabi yang menjamin, barang itu pasti. Apa kata Nabi? Ada kata Nabi SAW, ada 3 kata Nabi. Aku jamin, kata Rasulullah SAW, siapa yang melakukan yang 3 ini, kata Nabi,
In asyaku fi'a wa in mata dakhalal jannah. Selagi dia hidup aku cukupkan rezekinya, ketika dia meninggal dunia aku jamin masuk surga, kata Nabi. Apa yang tiga itu? Pertama, man dakhala baitahu bisalam. Siapa yang masuk rumahnya selalu dengan membaca salam. Yang kedua, wa man kharaja min baitihi fi sabilillah. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk solat berjamaah. Keluar dari rumah datang ke masjid solat berjamaah. Yang ketiga, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menghubungkan silaturahmi, untuk menyatukan manusia. Maka kata Nabi tiga apabila dikerjakan aku jamin, kata Rasulullah. Wa in asyaku fi'a, selagi dia hidup aku jamin rezekinya. Wa in mata dakhalal jannah, jika dia meninggal dunia aku jamin dia masuk surga. Ini Nabi yang menjamin. Pertama, setiap masuk rumah baca salam. Ada dan tak ada orang baca salam. Kedua, keluar dari rumahnya menuju masjid untuk solat berjamaah. Ketiga, keluar rumahnya untuk mendamaikan manusia atau silaturahmi. Maka kita sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. Jadi kita tak usah takut, Pak. Tak usah gelisah gitu. Ini masuk surga besok enggak. Nabi lah jamin. Kalau lakukan amalan saleh, lakukan ketaatan, dijamin masuk surga. Apa kata Sayyidina Thauban? Fakultu ana ya Rasulullah. Kata Thauban, aku ya Rasulullah. Aku menjamin. Aku ingin jaminan engkau ya Rasulullah. Aku takkan meminta-minta. Fakana la yas'alu ahadun syai'a. Maka Sayyidina Thauban pun tak pernah meminta apapun kepada manusia. Bahkan minta tolong pun tak mau Thauban. Pernah dalam satu riwayat disebutkan Thauban ni punya cambuk cambuk kuda yang untuk memukul kuda itu, cambuk. Dia sedang di atas tunggangan kudanya. Thauban sedang di atas tunggangan kuda. Cambuk tadi terjatuh. Ada temannya di sampingnya, yang di teman tadi pun di bawah. Apa salahnya Thauban mengatakan kepada temannya, tolong bantu ambil cambuk saya. Tak mau Sayyidina Thauban. Turun Thauban dari tunggangan kudanya, dia sendiri yang mengambil cambuk itu. Begitulah Thauban tak maunya meminta tolong dan meminta apapun kepada manusia setelah mendengar hadis Nabi SAW. Nah, kita kan tak. Awak lagi bisa menyuruh orang, mengapa awak mengerojokan? Kan gitu konsep kita. Apalagi kalau kita punya anak buah, kita punya pembantu. Selagi bisa kita suruh sih. Enggak. Selagi bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Hadis sebelumnya apa? Orang buta katanya, orang lumpuh. Kata Nabi SAW apa? Sekalipun ia lumpuh, berharap dia untuk orang lain mengambilkan tongkat daripada dirinya, jangan, kata Nabi SAW. Hadis sudah kita baca beberapa minggu yang lalu. Nah, orang lumpuh, tentu lumpuh ni butuh kepada tongkat. Tongkat tadi agak jauh. Jangan minta orang mengambilkan tongkat. Awak dulu mengambil. Mungkin dengan merangkak kah, mungkin main pokoknya selagi bisa kita tidak minta tolong kepada orang, selagi kita tidak memberatkan orang, bagus, lebih baik kita untuk memakai tenaga kita sendiri. Maka Thauban jatuh, dia sedang di atas tunggangan onta kudanya, jatuh cambuk tadi ke bawah. Padahal ada teman di bawah. Apa salahnya Thauban bilang, "Enco, bro, tolong ambilkan itu." Kan bisa kan? Kita lah, tolong ambil itu setiaan, payah dan turun kah? Enggak, Thauban enggak mau. Thauban turun dari tunggangan kudanya, mengambil daripada cambuk tadi, kemudian dia naik lagi ke atasnya semenjak mendengar hadis Nabi SAW. Maka oleh karena itu Nabi tidak menginginkan kita untuk memberatkan orang lain. Nabi tidak menginginkan kita untuk meringan tangan, tapi Nabi menginginkan kita sebagai umatnya untuk mujahadah, ada usaha dan ada upaya melakukan segala sesuatu. Ada yang dihalalkan meminta tolong itu kepada tiga. InsyaAllah hadisnya di hadis yang akan datang insyaAllah. Itu hadisnya riwayat daripada Qubaisah bin Mukhariq. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mandiri itu jauh lebih baik. Ya, mandiri itu jauh lebih mulia daripada kita memakai jasa orang lain, ternyata orang tak redha dengan kita. Ternyata orang tidak berkeinginan. Mungkin orang mau melakukan tapi terpaksa.
yang terpaksa. Nanti berbunyi di ujungnya. Itu kalau ndak den tu zanu tu nak tu bahayanya. Maka lebih baik bisa kita melakukan sendiri, lebih elok. Bisa kita mandiri, tentu lebih sempurna. Bahkan disebut Nabi, orang yang lumpuh pun kalau bisa dia mengambil tongkatnya sendiri, lebih elok dia mengambil tongkatnya sendiri daripada minta kepada orang lain untuk mengambilkan tongkatnya. Hadza wabillahi at-taufiq. Ya, insyaallah Sabtu depan itu Habib Mujtaba insyaallah. Insyaallah Habib Mujtaba di Masjid Nurul Huda ini. Malamnya itu di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Boleh nanti di searching siapa beliau, Habib Mujtaba ini siapa beliau dan seperti apa kajiannya, tengok di YouTube ada itu insyaallah. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, dan Allah istiqamahkan kita, dan Allah tetapkan iman di dalam hati kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اختم لنا أعمالنا وآجلنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة ومغفرة وبركة علينا خاصة وعلى المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ستار يا ستار يا ستار استر عيوبنا بسترك الجميل. يا رزاق يا رزاق يا رزاق ارزقنا بحلالا طيبا. يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.